Di era modern seperti saat ini saudara, guru dituntut untuk terus mengembangkan diri menjadi lebih kreatif hingga harus melek teknologi. Hal ini dibutuhkan agar proses pembelajaran dapat lebih maksimal. Lantas untuk mengetahui strategi mengajar seperti apa yang diterapkan oleh guru di era modern ini, kita akan bahas bersama Neni Triana, guru SD Negeri 19 Palembang, penulis buku pendidikan sekaligus juga guru konten kreator yang sudah hadir di studio Kompas TV Palembang pada pagi hari ini. Selamat pagi Bu Neni. Selamat pagi. Sebelumnya terima kasih sudah menyempatkan waktu untuk hadir bersama kami di Sapa Sumbaksel pada pagi hari ini. Bu Neni, kita langsung saja ke topik pembicaraan kita pada hari ini adalah strategi guru nih di era modern. Tadi kita sudah berbincang sebelum ke sini tadi sudah mengajar dari tahun 2016 ya, dan sekarang mengajar di SD Negeri 19 Palembang. Sebagai seorang guru apa saja nih Bu Neni kendala utama yang Anda rasakan terutama dalam proses pembelajaran ini, terutama ini dalam menghadapi Gen Z dan juga Gen Alpha? Benar sekali Bu ya, karena kami ini sebagai seorang guru mendampingi, tepatnya ya mendampingi baik itu dari Gen Z maupun Gen Alpha. Jadi anak sekarang ini lebih dominan menggunakan teknologi. Jadi kendala kami yang pasti kami harus berinovasi terus dalam penggunaan media yang berbasis digital. Begitu Ibu. Menurut Anda apa saja nih faktor yang paling mempengaruhi efektivitas pembelajaran di masa kini Bu Neni? Yang pertama itu yang pasti kompetensi guru. Guru harus mengembangkan kompetensinya, baik itu dia harus berinovasi. Apalagi sekarang ini di zaman digital, guru harus berinovasi yang berbasis digital. Itu yang pertama Bu. Yang kedua itu yang pasti fasilitas. Fasilitas itu yang dari yang ada di sekolah maupun yang diadakan oleh kami sendiri sebagai guru harus mendukung juga dengan proses pembelajaran agar pembelajaran itu menjadi efektif. Begitu. Yang baik yang diadakan secara individu oleh guru dan juga sekolah ini apa saja bentuknya? Misalnya kayak gini, kemarin itu kami ada proyek pembatik Bu ya. Jadi pembatik itu lebih tepatnya kegiatan yang diadakan di Indonesia ini, tapi kami para guru ini disuruh mengembangkan, tapi lebih ke digital. Nah caranya bagaimana? Kalau kami kemarin menggunakan Quizizz, jadi evaluasi itu anak-anak menggunakan aplikasi Quizizz dengan ada laptop yang ada di sekolah, tapi hanya beberapa memang. Kemudian peran kami sebagai guru berkoordinasi dengan teman sejawat, bisa nggak kami pinjam laptop yang punya guru. Nah masih kurang ternyata. Jadi kemarin itu bertepatan ada mahasiswa PPG Prajabatan dari Universitas Sriwijaya Palembang. Alhamdulillah mereka sangat support dengan kegiatan kami. Jadi mereka membantu menyediakan fasilitasnya dan membantu anak untuk menggerak dan melatihkan dalam pengoperasian komputer tadi Bu. Dituntut harus banyak inovasi seperti Benar itu ya sekali. untuk guru di era modern saat Iya, ini. Mungkin apa nih yang paling sesuai ya dengan karakter siswa untuk saat ini cara mengajarnya Bu Neni? Karena Gen Z dan Gen Alpha ini melek tidur langsung buka HP. Mungkin rata-rata anak-anak seperti itu ya. Buka HP, scroll TikTok, scroll IG, scroll YouTube, main FF ya Bu ya. Jadi setiap kami masuk itu, Miss main game ya, FF ya. Oh jadi kami berpikir, oh berarti kami harus menggunakan teknologi yang dekat dengan anak-anak. Jadi mereka itu merasa, oh ternyata game yang ada di rumah di gadget mereka itu bisa juga loh dimodifikasi dalam kelas. Nah alhamdulillah Bu ya kemarin kami juga berinovasi. Jadi tahu ya mungkin permainan ular tangga. Nah di situ kami berinovasi, novelty-nya itu ular tangga edukatif dan responsif namun berbasis digital. Jadi di ular tangga itu besar Bu. Kalau biasanya kecil kan ya, hanya untuk 2 orang. Di sini kami buat itu banner ukuran besar, ukuran 3 kali 3 meter ya. Jadi hampir full lah dalam kelas itu. Jadi pionnya itu peserta didik, perwakilan kelompok, mungkin bisa 5 kali jalan, 5 kelompok. Dadunya tuh dadu yang besar. Kemudian di dalam ular tangga itu ada kartu take and dare, tulisan dalam kotak itu ada kartu take and dare, dan kemudian seperti biasa ada ular tangga yang menurun, ular yang turun mengikuti ekornya, kan ada juga tangga berarti naik. Nah jadi di bagian kotak take and dare itu Bu, itu adalah rintangan ataupun aktivitas yang positif. Kalau dare itu misalnya kayak gini,
anak sampai nih di kartu dare, mereka langsung ambil kartu dare karena ada 2 kartu nanti, ada kartu take and dare. Jadi di kartu dare itu berisi rintangan, misalnya kayak gini, 4 dikali 5 sama dengan, jadi mereka menjawab. Jadi kalau seandainya mereka berhasil menjawab rintangan itu, menjawab soal, mereka akan mendapatkan skor nilai. Nah, begitu pun dengan kartu tag. Kartu tag itu mereka berdiri di kotak tag, mereka ambil kartu tag, mereka scan sendiri. Barcode tadi menggunakan HP yang telah kami siapkan. Jadi di sana mereka juga megang kan, oh ternyata barcode ini sama seperti dengan yang kami suka bayar di restoran, suka bayar di Alfamart kan, tukang sayur sekarang pun pakai scan barcode. Jadi lebih ke apa sih, anak-anak itu oh dekat, ternyata yang di sekolah ini sama ya yang dipakai sama mama yang di rumah. Seperti itu. Ada implikasi game juga di sana ya yang diterapkan di sekolah. Lantas faktor apa nih yang menentukan keberhasilan teknik pembelajaran untuk kondisi saat ini, Bu? Kalau kondisi saat ini balik lagi ke gurunya, Mbak. Gurunya mau nggak meningkatkan kompetensi dia? Karena ada sebagian guru itu memang yang sudahlah cek ini baiklah. Kalau bahasa kita cek ini baiklah. Tapi kalau bisa, itulah peran kami guru konten kreator tadi, Bu ya. Kami kalau bisa memberikan contoh atau inovasi yang bagus di depan layar kamera, TikTok maupun IG maupun YouTube. Jadi mereka berkesadaran, oh ternyata cara pembelajaran yang seperti ini loh yang bisa kita ATM, amati, tiru dan modifikasi yang bisa kita pakai di dalam kelas kita. Sehingga anak itu tidak ketinggalan zaman. Aku nggak mau diajar sama ibu guru itu, aku maunya sama Miss Neni misalnya, karena kelas Miss Neni itu asyik, pembelajarannya itu menyenangkan, banyak games yang Miss Neni gunakan, pembelajaran juga menggunakan teknologi contohnya proyektor, YouTube, aku juga pegang laptop Miss Neni loh, jadi mereka tuh seneng Mbak, karena adanya inovasi-inovasi yang seperti itu kan. Dan kemudian juga ya benar fasilitas, meskipun fasilitas yang di sekolah itu kurang, ya balik lagi ke gurunya, berpikir, oh meskipun aku kurang fasilitas yang ada di sekolah, aku bisa loh menggunakan aplikasi yang lain yang lebih adaptif. Sehingga tidak ada istilah ketinggalan zaman, itu tidak ada, Bu. Meningkatkan kompetensi, mungkin kendalanya apa sampai sejauh ini? Kendalanya dari diri sendiri, mau atau enggak. Nah tapi alhamdulillah di SD kami itu, Bu, saya juga sebagai penggerak komunitas belajar di SD 19 Palembang kan digalakkan sama zaman dulu itu Pak Nadiem Makarim, Pak Menteri, dia ngomong setiap sekolah harus punya komunitas belajar, harus di SK-kan dan terintegrasi juga dengan PMM, pembelajaran, pokoknya di situ aplikasi kegiatan semua guru. Kalau seandainya sudah terlaksana inovasi maupun kompetensi ditingkatkan dari sekolah itu, maka akan keluar sertifikat. Nah, sertifikat itu menunjang untuk karir kami, Bu. Kalau kami itu SKP, kan ya ada penilaian dari kepala sekolah. Sebetulnya di era modern saat ini, pembelajaran kolaboratif dibandingkan dengan pembelajaran individual, ini lebih optimal yang mana? Lebih optimal kolaboratif. Memang peserta didik itu mendapatkan ilmu secara mandiri. Namun dengan metode yang lebih kolaboratif, mereka lebih karena mereka kan punya teman, Bu. Dengan adanya kelompok atau kolaboratif tadi, mereka bisa mengerjakan suatu proyek bersama-sama. Mereka memegang misalnya LKPD-nya itu tentang membuat atau membuktikan bahwa benda padat itu adalah contohnya buku. Atau benda cair itu jika kena matahari, sinar matahari atau dibiarkan saja dia itu akan mencair. Nah dengan cara mereka mengadakan proyek bersama, mereka kan berpikir dan berdiskusi. Jadi lebih kenal, di otaknya itu lebih oh iya ternyata kelompok kemarin itu kami belajar bahwa ternyata es krim diletakkan saja di atas ini atau ada kena cahaya matahari dia akan mencair dengan sendirinya. Jadi lebih efektif berkelompok. Di era modern saat ini guru dituntut untuk terus meningkatkan kompetensinya, terus untuk berinovasi seperti itu dalam melakukan pembelajaran. Usai jeda saudara, kami akan kembali lagi, tetaplah bersama kami di Sapa Sumbaksel.
Terima kasih saudara masih bersama kami di Sapa Sumbangsel dan masih bersama dengan Ibu Neni Triana, guru SD Negeri 19 Palembang. Tadi di awal kita sudah menyinggung terkait dengan perkembangan teknologi di era modern saat ini Bu dalam pembelajaran ini. Mungkin seberapa jauh nih perkembangan teknologi untuk mempengaruhi proses pembelajaran? Sangat jauh Bu, karena sekarang ini juga kementerian juga sangat mendukung kan setiap kegiatan itu memanfaatkan teknologi. Contohnya kemarin baru 2 hari yang lalu kami menerima layar yang lisensi yang besar itu. Jadi itu pemanfaatannya itu ke teknologi. Jadi anak-anak kalau bisa memegang yang namanya TV lisensi besar yang dirancang oleh gurunya. Bisa juga dirancang oleh gurunya, mereka memegang otak-atik yang teknologi tadi Bu. Dan juga ya tentunya guru juga bisa meminta kepada anak atau peserta didiknya itu membawa gadget sendiri Bu dengan persetujuan dari orang tua, karena kami kalau setiap kegiatan itu pasti ada koordinasi dengan kepala sekolah, minta surat pengantar bahwa memang sekolah memerintahkan atau menghimbau agar anak membawa handphonenya untuk dipergunakan dalam proses pembelajaran. Misalnya kemarin itu kami menggunakan Google Form untuk mengisi absensi. Jadi kami mencoba bisa nggak anak-anak itu mengetik menggunakan handphone sendiri dan mengklik bahwa oh ini ternyata adalah Google Form. Kehadiran kami bisa menggunakan Google Form, begitu Bu. Bagaimana lantas penggunaan teknologi ini untuk meningkatkan motivasi mereka Bu? Dengan cara yang salah satunya tadi inovasi tadi Bu. Kami kaitkan inovasi tadi dengan teknologi tadi. Mereka sangat antusias. Terlihat dari muka mereka tuh yang awalnya belajar apa ya hari ini. Ketika Miss Neninya datang, Miss, apalagi Miss hari ini Miss belajar tentang apa Miss? Video kah? Atau kami bermain lagi Miss? Atau kami menggunakan laptop Miss Neni lagi? Jadi mereka itu senang sekali kalau saat ini kita menggunakan media, apalagi itu berbasis teknologi Bu. Tentunya kalau kita mengaplikasikan teknologi, tadi contohnya juga murid membawa gawai ke sekolah seperti itu. Belajar mungkin tentu lebih mengasihkan seperti itu ya tadi Ibu Neni bilang. Lantas pengawasannya seperti apa Bu di tengah derasnya teknologi saat ini? Kami selalu mengingatkan bahwa fungsi dari gadget itu adalah hal yang positif. Setiap akhir pembelajaran selalu Miss Neni bilang kayak gini Bu ya Kak, Miss Neni di sana dipanggil. Anak-anak silahkan kalian cari tahu lebih dalam. Apa contoh misalnya contoh benda padat dan benda cair yang ada di lingkungan sekitar kalian. Dan kalian buktikan benar atau salah. Misalnya kalau seandainya yang es krim tadi kita biarkan itu dia memang mencair. Sekarang carilah dengan bantuan orang tuamu atau didampingi sama kakakmu kalau orang tuamu kerja, didampingi sama kakak atau ayu atau bibi atau paman yang ada di rumah. Didampingi. Jadi proses pembelajaran walaupun menggunakan gawai tapi perlu adanya pendampingan dari orang tua. Guru sekarang harus lebih kreatif dan juga fleksibel seperti itu ya Bu ya. Lantas dalam mengaplikasikan teknologi tersebut ini apa saja nih yang sudah dilakukan sebagai seorang guru Bu Neni? Kalau aplikasi yang sudah kami lakukan dari kegiatan absensi, kami sudah menggunakan Google Form, apalagi yang kita kemarin kena pandemi ya Mbak ya. Jadi sebagai seorang guru, kami harus pembelajaran itu harus berlangsung. Walaupun tidak tatap muka, kami bisa menggunakan misalnya kami diperintahkan untuk membuat video pembelajaran. Kami share lah itu di YouTube dan kami kirimlah linknya itu ke grup siswa ya, grup kelas kalau kami kemarin itu. Jadi mereka kan tidak mungkin kan siswa kelas 2 atau kelas 3 SD itu punya gawai sendiri kan Mbak ya. Pasti itu punya orang tua atau punya kakak ayunya atau pamannya. Jadi dengan bantuan email paman atau yang ibunya tadi, mereka mengakses yang Google Form tadi atau Google Classroom. Di situ adalah tempat di mana itu untuk mengabsen, tempat materi, tempat tugas untuk mengumpul, dan di sana juga tempat kami menilai. Jadi terbuka. Walaupun orang tuanya tidak ada di rumah, orang tua bisa melihat dari gawai orang tua bahwa oh ternyata anak aku sudah mengerjakan tugas ini hari ini sama Miss Neninya. Oh ternyata nilainya tuh segini dapatnya. Itu dari segi pembelajaran pada masa zaman corona. Dan itu juga masih kami aplikasikan Bu zaman sekarang. Kalau misalnya nih, ini kan sekarang ulangan, bakal ini kan libur mereka 1 minggu karena pergantian
ruangan dipakai sama kakaknya untuk ulangan. Artinya kami sebagai seorang guru harus menyiapkan materinya untuk mereka akses di rumah masing-masing. Seperti itu, Bu. Ada kendala yang dihadapi selama penerapan teknologi Pastinya. dalam proses pembelajaran apa saja nih Bu Neni? Yang pastinya itu kalau dia berbasis teknologi itu sinyal, Bu. Apakah sinyalnya mendukung atau tidak? Kalau di sekolah ya mungkin kami ada wifi dan itu masih terbatas kan, Bu, hanya beberapa mungkin 20 batasan untuk mengakses wifi yang di sekolah. Kalau di rumah ya pasti orang tua bilang kayak gini, Miss habis kuota, Miss aku ini ndak ada sinyal karena aku lagi di pedalaman. Kan ada rumahnya tuh masih di jauh, udah akses internet. Begitu sih, Bu. Menjadi seorang guru kita dituntut untuk saat ini lebih kreatif, fleksibel gitu di tengah teknologi, kemajuan teknologi saat ini. Tantangan menjadi seorang guru juga di tengah mengajar Gen Z dan juga Gen Alpha ini bukan sekedar mengajar pembelajaran saja. Tentunya kita harus mengelola karakter seperti itu siswa, emosi dan mental murid di tengah teknologi saat ini. Mungkin apa yang Ibu Neni lakukan saat ini? Kalau kami kalau datang sudah hadir dalam kelas, Assalamualaikum anak-anak, Waalaikumsalam Miss Neni, apa kabarnya Miss Neni? Mereka yang tanya, Alhamdulillah Miss sehat, Miss kemarin kemana? Nggak masuk, Miss Neni kemarin ada kegiatan inovasi nak, jadi nggak bisa masuk. Oh mereka, oh Miss kami doakan ya, Miss menang. Itu udah karakter Mbak, artinya mereka sadar, oh ternyata berdoa untuk guru itu luar biasa loh maknanya bagi kami sebagai seorang guru, itu yang pertama. Yang kedua kalau saya udah masuk, coba Miss cek dulu nih, siapa yang kukunya itu panjang. Jadi mereka letakkan di atas meja, karena mereka sudah tahu. Karena itu adalah hal yang positif, disiplin positif di kelas. Jadi Miss cek nanti, kuku kamu nih nak, ya Allah panjang banget, kamu udah Miss ingatkan, harus dipotong. Iya Miss kemarin itu mama kerja, karena kelas 2 kan harus mama yang motong kan. Oh ya nak nanti bilang ya sama mama ya. Begitupun juga dengan baju. Ini yang cewek-cewek ini pakai roknya itu kalau bisa tinggi, hampir rata-rata sih udah pakai jilbab kan Bu. Berarti kalau udah pakai jilbab, pakai enggak kira-kira ini legging harus tertutup, itu selalu diingatkan. Rambut tolong ya dikunci, lihat Miss Neni rapi. Saya selalu mencontohkan diri saya, lihat Miss Neni rapi nih dari atas sampai ke bawah Miss Neni rapi, itu contoh buat kalian ya nak. Yo Miss, kalau bisa sebelum berangkat sekolah tuh semprot nak minyak wangi, pakai bedak dikit kalau perempuan. Masa mau dekat Miss Neni bau, Miss Neni aja wangi. Iya Miss tadi dikuncitin sama mama, dikasih parfum sama papa. Artinya kan karakter terbentuk, lebih dekat ke orang tua. Ada koordinasi dengan orang tua, begitu kan Bu. Berarti dalam mengolah emosi karakter siswa ini harus lebih soft gitu ya Bu ya. Iya benar sekali. Apalagi dalam menghadapi Gen Z dan juga Gen Alpha. Tapi yang terjadi saat ini kebanyakan guru itu takut untuk bertindak melakukan pendisiplinan karena di zaman sekarang nih menegur saja ini dianggap mengintimidasi seperti itu, dianggap mengekang. Terus bagaimana nih strategi Bu Neni dalam menghadapi hal itu? Kalau kami ada wali murid yang tidak suka jika kami tegur. Setiap awal tahun pembelajaran kami selalu melakukan disiplin positif atau kesepakatan kelas Bu. Misalnya kayak gini, kesepakatan kelas. 1, anak harus tiba di kelas sebelum 5 menit bel berbunyi. Kedua, di dalam proses pembelajaran tidak ada yang bersuara atau ribut asyik sendiri, kecuali angkat tangan, berdiskusi, menjawab, dan diizinkan sama wali kelasnya. Yang ketiga, kalau mau izin keluar, itu dibatasin. Karena anak-anak itu suka izin ke kamar mandi Bu, ternyata nggak ke kamar mandi, dia tuh cuma bosan aja. Jadi itu dibatasin, cuma 1 kali dalam sehari. Kan bisa diistirahat sebelum masuk, kalian udah pipis ke kamar mandi sebelumnya kan. Terus juga kami selalu berkoordinasi dengan wali murid. Di kelas kami sudah ada kesepakatan kelas dan sudah di-ACC sama kepala sekolah. Dan ini juga kesepakatan kelas ditulis sama anak-anak. Kami bermusyawarah sama dan diketahui anak-anak oleh orang tua. Benar sekali. Jadi setiap pembelajaran atau diskusi kami selalu saya secara pribadi menginformasikan ke grup kelas. Ibu, Bapak, Bunda, hari ini kami ada kesepakatan kelas. Mohon dicermati. Jadi ini adalah kesepakatan kelas kita. Jika di perjalanan pembelajaran ini dilanggar, maka ada konsekuensinya. Jadi ada
koordinasi Bu, ada kerjasama juga. Kalau seandainya mereka sudah kata sepakat, artinya harus ikut dengan kesepakatan yang pertama tadi. Ada kesepakatan, diharapkan juga tidak ada protes seperti itu, Benar, baik dari iya. siswa maupun orang tua murid. Benar. Usai jeda saudara, kami akan kembali lagi, tetaplah bersama kami di Sapa Sumbaksel. Terima kasih saudara, masih bersama kami di Sapa Sumbaksel dan masih bersama dengan Bu Neni, guru di SD Negeri 19 Palembang. Tadi kita sudah menyinggung di awal terkait dengan pembelajaran siswa saat ini, terutama untuk Gen Z dan Gen Alpha ini lebih mengedepankan teknologi seperti itu, Bu. Lantas strategi apa nih yang relevan seperti itu dalam melakukan pembelajaran yang tadi Ibu sebutkan lebih soft dalam mengatur emosi maupun membentuk karakter mereka, Bu? Yang pasti kami seorang guru, apalagi guru SD Bu ya, menyampaikan kata-kata itu harus berhati-hati. Dengan penuh cinta sekali, baik itu di kelas kepada peserta didik maupun dengan wali muridnya. Karena kalau salah sedikit ngomong, pasti mereka, cek ini, ya pasti banyak sekali yang cek itu. Tapi alhamdulillah, selama Miss Neni pembelajaran selama berapa tahun di SD Negeri 19 Palembang, mereka antusias sekali. Wali muridnya juga sangat mendukung. Misal kayak gini, Bunda, anak-anak hari ini materinya tentang kincir angin. Jadi anak-anak membawa kertas origami dan juga lem beserta lidi. Jadi anak-anak sebelum datang ke sekolah, mereka terlebih dahulu belajar tentang membuat kincir angin bersama orang tua. Karena ketika anak berkomunikasi dengan orang tua, pasti ada kedekatan dengan orang tua. Mungkin ada di antaranya kurang kasih sayang dengan orang tua. Dengan proyek tadi, anak penuh perhatian, dikasih perhatian sama orang tua, dapat cinta dari orang tua. Dapatlah koordinasi dengan kami. Miss, sudah kami laksanakan bimbingannya dari rumah. Sudah kami siapkan dan anak juga membawa prakaryanya. Tinggal praktek yang kedua di sekolah. Jadi kan kita hangat sambutan dari orang tua. Alhamdulillah, berarti walaupun mungkin ada yang kategori orang tuanya kurang mampu karena kertas origami itu bisa diubah dengan kertas bekas yang sudah dipakai sama anaknya di sekolah. Jadi semuanya tuh terlibat semua, walaupun itu kalangan menengah, baik itu di bawah. Artinya mereka semangat sekali dalam himbauan kami sebagai wali kelas. Itu artinya saat ini guru dalam bertindak apapun lebih berhati-hati ya? Iya, dengan penuh cinta tadi, Bu. Tadi sudah disebutkan juga kan lebih kreatif dan fleksibel menggunakan teknologi. Lantas mungkin apa nih kendala kedepannya yang mungkin Ibu harapkan bisa menjadi PR yang mungkin nanti bisa terrealisasi seperti itu? Lebih ke fasilitas, Bu. Kami berharap WiFi itu bisa digunakan oleh semua guru. Baik itu guru yang, karena kami 2 lantai ya, baik itu guru yang ada di lantai bawah maupun di lantai atas. Dan kalau bisa juga, siswa juga bisa mengakses. Karena terkadang kami butuh siswa membawa gadget, itu keterbatasan sinyal tadi. Tidak mungkin kan mereka menggunakan data seluler sendiri. Ya pasti kami harus ada fasilitas dari sekolah. Itu yang pertama. Yang kedua, sarana prasarana, proyektor. Kalau bisa, harapan kami untuk semua guru yang ada di sekolah kami maupun sekolah yang lainnya juga, harapannya penambahan dari laptop. Karena sekolah kami kemarin tidak dapat, Bu, Chromebook. Sekolah lain ada yang dapat. Dan juga proyektor tuh masih kurang. Baru ada 4. Kalau bisa hampir setiap kelas itu ada proyektor. Jadi tidak perlu kami angkut-angkut lagi, mau minjem lagi ke ruang kepala sekolah atau ruang TU. Jadi kalau seandainya fasilitas sudah ada dalam kelas, ya jadi guru tidak keberatan lagi, pun tinggal mencet tombol on off sudah terbuka. Harapannya itu sih, Bu. Secara pribadi mungkin inovasi apa nih yang nanti akan Anda kembangkan dalam pembelajaran? Saya tuh punya rencana, punya inovasi lebih ke, karena sekarang literasi dan numerasi. Saya pengen ada perpustakaan digital yang akan saya kembangkan untuk selanjutnya. Karena penurunan rapot kami dari tahun 2004
2024 ke 2025 itu terjadi penurunan literasi di rapor pendidikan kami Bu di SD Negeri 19 Palembang. Harapan saya dengan bantuan guru tiap hari siswa itu les dengan kami, les yang gratis Bu ya. Di sekolah kami itu ada les gratis, mereka tiap datang atau pulang sekolah itu membaca, dibantu sama guru-guru kelas rendah maupun kelas tinggi. Jadi kalau saat ini ada perpustakaan digital, semua siswa bisa mengakses, tidak hanya di sekolah, tapi di rumah juga bisa mengakses secara online. Mungkin dukungan apa nih yang paling Anda harapkan ataupun Anda butuhkan dalam mengatasi hambatan-hambatan pembelajaran tersebut? Yang pasti adalah dukungan dari pihak sekolah, baik itu kepala sekolah maupun dari rekan-rekan sejawat. Kalau seandainya rekan sejawat itu mendukung, mensupport kita, tidak ngomong dari belakang atau mereka mau, iya Neni kita harus maju bersama-sama. Insya Allah hati ini lega Bu dan semangat untuk selalu bertebaran positif-positif. Baik, strategi guru di era modern saat ini adalah lebih mengutamakan penerapan teknologi dalam pembelajaran seperti itu ya. Terima kasih Bu Neni untuk waktunya pada hari ini. Saudara, saya tutup Sapa Sumbaksal hari ini. Akhirnya saya Reski Oktara pamit. Selamat beraktivitas dan tetaplah menyaksikan Kompas TV independen terpercaya. Sampai jumpa.